Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memahami agama Islam dengan baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM akhir 104 dari kelas PKD 2025. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul PAI. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di era di mana informasi tentang agama Islam itu sangat mudah kita temukan. Dalam hitungan detik, kita bisa mengakses berbagai penjelasan, ceramah, bahkan potongan dalil dari berbagai sumber. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga menghadirkan berbagai macam tantangan. Kenapa demikian? Karena kita sering menemukan perbedaan pendapat yang membuat yang pastinya kita menjadi bingung. Satu sumber mengatakan boleh, sedangkan sumber lain itu mengatakan tidak. Ini adalah realitas yang sering terjadi di era ini. Dan sebenarnya ini bukan karena ajaran Islam yang membingungkan, tetapi karena perbedaan dalam cara memahami ajaran agama tersebut. Makanya kita perlu mengetahui yang namanya metodologi studi Islam. Apa sih metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam itu adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran agama Islam secara sistematis dan bertanggung jawab. Dengan metodologi yang tepat, kita tidak hanya memahami teks, tetapi kita juga memahami konteks, tujuan, dan hikmah di balik ajaran tersebut. Dalam kajian Islam ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dan yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada metode normatif. Metode normatif itu adalah metode untuk memahami ajaran agama Islam itu secara langsung dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Yang kedua itu ada metode historis. Metode historis adalah metode yang melihat latar belakang turunnya ayat-ayat atau hadis sehingga kita itu tidak salah dalam memahami konteksnya. Yang ketiga itu ada metode sosiologis, yaitu memahami bagaimana ajaran Islam itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat itu ada metode filosofis, yaitu menggunakan akal dan pemikiran yang mendalam untuk memahami makna ajaran Islam secara lebih luas. Dengan memahami metode-metode ini itu kita akan lebih bijak dalam menyikapi berbagai macam perbedaan. Kita tidak mudah menyimpulkan dan tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu ajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Ayat ini itu mengajarkan kita bahwa dalam memahami agama kita membutuhkan ilmu, bimbingan, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Belajar Islam itu bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana caranya kita untuk memperbaiki cara berpikir dan cara memandang sesuatu. Kita itu tidak dituntut untuk mengetahui segalanya, tetapi kita dituntut untuk belajar dengan cara yang benar. Dan ketika kita memahami Islam dengan metode yang tepat, kita akan melihat bahwa Islam itu adalah agama yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan juga keseimbangan. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cepat untuk menerima informasi, tetapi juga mampu untuk memahaminya dengan baik. Generasi yang tidak mudah terpengaruh, tetapi tetap terbuka untuk terus belajar. Jangan buru-buru untuk merasa sudah sampai. Jangan buru-buru untuk merasa sudah sampai kalau ternyata kita baru saja untuk memulai. Dan jangan merasa paling benar kalau kita belum benar-benar memahami. Karena dalam pelajaran memahami agama ini, yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus untuk terus belajar. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga menemukan makna di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.